Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 245 bukan barang biasa. Bam. Tubuh itu jatuh ke lantai dengan bunyi keras, mengejutkan orang-orang di luar arena hingga berdiri sambil mengeluarkan suara, wus, menatap ke dalam arena dengan pandangan tak percaya. Ya Tuhan, dia benar-benar membunuh tetua ketiga keluarga Liu. Sesh. Plus itu benar-benar pembunuhan instan. Tetua ketiga keluarga Liu adalah seorang kultivator tahap keempat dari yayasan dan dia dikalahkan oleh seorang pemuda hanya dengan satu pukulan. Di mana? Dari mana pemuda itu berasal? Mungkinkah kultivasinya benar-benar lebih tinggi daripada tetua ketiga keluarga Liu? Seluruh masalah ini sekarang menjadi sangat serius. Pemuda itu telah membuat dirinya dalam masalah besar. Suara-suara itu berubah menjadi keras dan gaduh, dengan segera membuat seluruh tempat itu menjadi kacau ketika orang-orang berdebat dengan suara pelan satu demi satu. Pandangan mereka yang terkejut dan ketakutan tertuju kepada sosok pemuda berpakaian merah di arena, terpukul oleh kekejaman dan keberaniannya, tercengang oleh kenyataan bahwa dia telah mampu mengalahkan seorang kultivator Foundation dalam sekejap. Perlu diketahui bahwa seorang kultivator Foundation tidak seperti kultivator di level Spirit Master dan Grand Spirit Master. Seorang kultivator Foundation adalah orang yang telah memasuki jalan menuju menjadi seorang immortal, seorang kultivator keabadian, yang sudah memiliki rentang hidup yang panjang, yaitu 200 tahun. Saat itulah seseorang hanya perlu menghentakkan kakinya dan dia akan mampu membuat banyak Spirit Master dan Grand Spirit Master meringkuk di tanah karena ketakutan, seorang kultivator keabadian yang perkasa. Tapi sekarang, dia benar-benar terbunuh dalam sepersekian detik oleh pemuda berpakaian merah itu. Bukan hanya orang-orang di sekitar arena yang terkejut. Bahkan, penguasa kota Chang dari kota 6 jalan juga benar-benar terkejut oleh kekejaman pemuda berpakaian merah itu, belum lagi dokter hantu palsu yang berdiri di samping penguasa kota dan menatap Feng Jiu dengan tatapan mesum. Anak itu, jelas bukan orang biasa. Setelah keterkejutan awalnya berlalu, Tuan Kota berteriak kaget, menggelengkan kepalanya saat dia melihat ke arah dokter hantu di sampingnya. Dengan pemuda ini, aku khawatir, dia tidak boleh disentuh. Sebagai penguasa kota 6 jalan, dia sudah melihat dan membaca banyak sekali orang, maka dia tentu bisa melihat bahwa ketegasan dan kekejaman pemuda berpakaian merah bukanlah sesuatu yang bisa dididik dan dibesarkan oleh keluarga biasa. Bahkan ketika dia tahu bahwa lawannya adalah dari keluarga Liu, dan bahkan seorang kultivator yayasan, dia masih berani bunuh diri segera setelah mengatakannya, dalam sekejap. Semangat yang begitu berani, jelas bukan sesuatu yang mungkin dimiliki oleh keluarga bangsawan biasa. Dokter hantu tentu saja juga bisa melihat, apalagi Tuan Kota. Dia juga sangat terkejut dengan kekejaman pemuda berpakaian merah itu, tetapi meskipun begitu, semakin sulit untuk memenangkan hadiah, semakin dalam pula hatinya mendambakannya. Awalnya hanya karena paras pemuda berbaju merah yang luar biasa tampan dan pembawaannya yang mengesankan itulah yang membangkitkan keingintahuannya yang besar tetapi sekarang, ketertarikannya benar-benar telah terusik. Di dalam arena, Feng Jiu menyipitkan matanya dan mengalihkan pandangannya ke lelaki tua yang tak bernyawa dan meninggal itu, lalu sekilas melewati Tuan Muda Liu yang sangat bengkok dan meliuk-liuk sambil mendengus jijik. Dia kemudian mengayunkan matanya untuk menatap ke sekeliling, suaranya yang dingin dan jernih dipenuhi dengan hawa dingin saat terdengar. Siapa lagi yang ingin menghentikan tuan muda ini pergi? Kau bisa berdiri di sini. Ketika suara jernih nan dingin bercampur nada tajam itu terdengar di telinga semua orang di sekitar arena, mereka semua menatap pemuda itu dengan sorot mata yang rumit, namun tidak seorang pun berani untuk menghentikannya. Anda pasti bercanda. Bahkan seorang kultivator yayasan telah disingkirkan dalam sedetik dan dia ingin mereka menghentikannya. Bukankah itu seperti menari mengikuti irama mendekati kematian? Pria paruh baya dari Feng Cloud Love hanya berdiri di sana dan menatap Feng Jiu, tetapi tidak mengatakan apapun pada saat itu. Itu sudah bukan lagi sesuatu yang bisa diintervensi oleh Feng Cloud Love. Tuan muda keluarga Liu lumpuh total dan tetua ketiga keluarga Liu terbunuh dalam satu gerakan. Berita tentang masalah ini akan segera sampai ke keluarga Liu dan pada saat itu. Memikirkan hal itu, matanya berkilat. Seberapa cakap pemuda ini? Dukungan macam apa yang dimilikinya? Bahwa dia berani membunuh tetua ketiga keluarga Liu segera setelah mengatakan akan melakukannya. Apakah dia tidak takut dengan kemarahan keluarga Liu? Apakah dia tidak takut keluarga Liu akan mengejarnya untuk membunuhnya?